Mandor lontong! Kamu kalian semua! Kerja kalian apa? Tidur kah selama ini? Anjak siapa ini? Anjak Sumardi. Kenapa bisa buah tuh tinggal dalam pet? Matanya mata ikan asin itu. Halo Sobat CBI, kembali lagi nih dengan program kesayangan kita, apa itu? CBI Podcast. Kali ini saya Natasha Natania akan menemani kalian teman-teman menonton video hasil karya siswa PKPP ke-24. Apa sih hasil karya kali ini? Nah, saya akan spill sedikit. Jadi, di video kali ini menceritakan sesosok perempuan bernama Desi yang akan menjadi asisten afdeling. Nah, selama dia bekerja ini, dia akan diremehkan oleh rekan kerja dan teman-temannya. Apakah dia akan bertahan atau menyerah? Inilah kisahnya. Bu Desi ya? Siapa? Oh iya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Oh, kapan nyampenya? Baru tadi pagi, Pak. Oh, baru tadi? Iya, Pak. Jadi kan gini, kita kan ada perkenalan dulu nih sama rekan-rekan yang lain atau asisten yang lain ya. Siapa? Jadi nanti saya panggil dulu asisten yang lain untuk kumpul di sini. Nanti Ibu saya panggil juga untuk perkenalan di sini ya. Siapa? Aman ya? Siapa? Oke, tunggu sini nih Bu. Siapa? Pak Latif. Sini dulu. Ada apa, Pak? Jadi ini, kita kan ada kedatangan asisten baru nih. Jadi Pak Latif kumpulkan dulu asisten yang lain biar kita perkenalan sama asisten yang baru ya. Siapa? Oke ya. Oke, lanjut, silakan. Siapa? Pak, saya mau nanya, Iya. untuk luasan afdeling Alpha ini berapa luasannya ya, Pak? Jadi di Alfa ini hanya sekitar 160 hektar untuk luasannya. Dan untuk permasalahan sebenarnya itu apa, Pak? Jadi permasalahan sebetulnya itu kan udah lama nih. Afdeling Alfa ini kosong, nggak ada asistennya. Jadi kebetulan Ibu sudah bergabung bersama kami di Borneo Estate ini. Jadi itulah harapannya untuk lebih baik lah dengan kekosongan tersebut. Selamat pagi, Pak. Ayo pagi. Pak. Bu. Ya, kenal. Oke, silakan duduk. Oke, baik. Jadi gini Bu Desi, ini ada asisten Bravo, Pak Latif, asisten Charlie, Pak Rija. Jadi boleh perkenalan, silakan. Ini asisten baru kita, silakan Pak. Perkenalkan, saya Desi Wulandari sebagai asisten afdeling Alpha yang baru. Oh, baik. Perkenalkan, saya Latif, asisten Bravo, Bu. Perkenalkan, saya asisten Alpha yang baru, Pak. Saya Rija, Bu. Asisten Charlie. Saya ini asisten terbaik di Borneo Estate. Mohon kerjasamanya dan mohon dukungannya, Pak ya. Oh, Ibu udah pas ini. Sudah bisa kenal sama saya. Saya ini kan memang terbaik, Bu. Oke, siap, Pak. Oke, baik. Gini, teman-teman asisten sekalian ya. Saya harapannya dengan ada yang baru ini, mungkin dia masih baru. Jadi kalian di sini sebagai yang sudah lama, untuk lebih bisa mengajari dia apa yang memang perlu diperbantukan. Bantu aja, karena dia masih baru. Arahkan apa yang memang perlu diarahkan ya. Dan saling support. Tim kerja itu harus menjadi yang baik. Jangan saling tumpang tindih ya. Support, harus kuat, erat dalam bekerja. Apapun situasinya ya. Baik ya. Siapa? Pagi, Pak. Iya. Boleh bertemu sama Pak Rija? Iya, boleh. Silakan. Izin dulu ya, Pak. Iya. Bu. Siap, Pak. Oh iya, ada apa ya, Pak? Oh, pagi, Pak. Kebetulan di Blok C4 itu ada jalan yang berlobang, Pak. Oh, Jadi kami nggak bisa ngangkut buah, Pak. di C4 ada berlobang? Iya. Udah, saya coba hubungi ya. Iya, Pak. Gimana di ini, biar nanti saya hubungi sama orang infra. Pak, bentar ya. Iya. Itu cewek siapa, Pak? Oh, itu asisten baru itu, asisten Alfa. Oh, asisten Alfa dia. Iya. Cewek, Pak. Iya, cewek. Oh, Pokoknya emang kuat dia itu buat bertahan di kebun yang kayak keras ini, Pak. iya, kayaknya seminggu nangis-nangis itu udah. Iya lah, pastilah dia itu. Iya. Mana kuat itu 3 bulan di sini. Iya kan. Kapan orang tua lah dia ya kan. Nah, makanya cewek mana kita kerasnya kehidupan kebun. Atau nanti saya bikinkan surat resign dia dulu. Boleh, Pak. Jangan gitu, Pak. Kasih percobaan kita dulu. Oh iyalah, langsung ya. Aman Ayo, aja. saya telepon dulu. Oke, Pak. Lanjut dulu, Pak. Ayo. Misi, Pak. Ada apa, Pak ya? Tidak, silakan duduk. Siap. Kamu tahu nggak kenapa saya suruh malam-malam ke sini? Siap, kurang tahu, Pak.
Kamu ini gimana sih? Itu blok A2, blok kamu kan? Siap ya Pak. Itu masih ada buah tinggal. Saya waktu lewat jalan poros tadi. Siap. Mana sih kamu ini? Mana mandor-mandormu? Tidur semua? Atau kamu juga tidur? Gak kamu cek? Siap tidak Pak. Kalau ada masalah di FDLingmu, cerita. Apa yang kamu butuhkan, ngomong. Jangan diam terus. Siap, salah Pak. Kedepannya akan saya perbaiki Pak. Problemnya saya tanyakan dulu ke mandornya ya Pak. Jangan percaya sama mandormu. Cek lapangan. Cek langsung. Jangan sepercaya itu. Jelas kamu ini? Siap, jelas Pak. Kedepannya akan saya evaluasi semuanya Pak. Pokoknya nggak mau tahu. Besok itu semua harus beres. Siap, baik Pak. Loh, Mbak Desi. Loh Mbak Desi, kok di sini sendirian, Mbak? Ini Bu, dari mana Bu? itu tadi habis ketemu sama mandor, ya kasih bingkisan lah buat mereka. Kemarin mereka kejar target banget, Mbak, soalnya. Jadi biar mereka semangat lah kerjanya. Bu hebat ya, bisa survive di perkebunan. Loh, kok kayak gitu, Mbak? Mbak Desi kan juga udah survive nih di perkebunan. Kenapa ngomong kayak gitu, Mbak? Ya, saya sebagai perempuan ya terpressure lah. Buah mentah banyak, buah tinggal banyak, restan banyak, losis banyak. Ah, Mbak Desi kepikiran pekerjaan ya, Mbak. Iya Bu. Bentar, Mbak. Ini kan udah jam 12 siang. Ya kan, udah waktunya istirahat. Mbak Desi udah makan siang belum? Belum Bu. Kenapa belum? Ya karena kepikiran pekerjaan itu Bu. Ya, walaupun nih Mbak Desi stres karena pekerjaan, jangan sampai lupa makan. Kalau enggak nanti makan siang bareng-bareng ya kita ya. Nah, Mbak Desi tadi bilangnya buah restan dan lain sebagainya. Mbak Desi terpressure di situ ya, Mbak ya. Ya Bu. Soalnya habis kena marah-marah sama Pak Askep Bu. Oh, ya Pak Askep marah juga pasti karena itu profesional kerja sih, Mbak. Tapi Mbak, yang namanya dimarahin sama atasan mungkin itu sudah biasa, Mbak. Jangan dimasukkan ke hati. Kita perempuan memang selalu pakai hati ya, Mbak ya, selalu pakai perasaan ya, Mbak ya. Iya sih Bu. Betul, tapi ya namanya di dunia pekerjaan pasti dimarahin pun ada benarnya juga, Mbak. Nggak apa-apa, jangan dimasukin ke hati, Mbak. Yang penting Mbak bisa melanjutkan pekerjaan Mbak di sini ya, Mbak ya. Ya saya juga salah sih Bu, nggak pantau mereka kerja itu juga. Oh, tim Mbak ya? Iya. Ya Allah, Mbak, ya kadang mungkin ada beberapa karyawan yang agak bandel ya, karena saya tahu Mbak Desi masih baru di sini, Mbak. Pasti ada karyawan yang nggak mau ikut dengan perintah Mbak Desi. Tapi Mbak, mungkin Mbak bisa menerapkan lah, implementasikan how to manage your team, Mbak, supaya tim Mbak tuh bisa suportif. Karena saya tahu nih Mbak, tim Mbak cowok semua, ya kan? Iya Bu. Mungkin Mbak ada digoda-godain nggak? Itu jangan sampai ya Mbak digoda-godain. Kalau Enggak, Mbak Bu. digoda-godain sama mandor-mandor cowok itu bilang ke saya ya, Mbak ya. Siap Bu, siap Bu. Enggak Bu, aman Bu. Alhamdulillah kalau aman ya. Coba saya realisasikan apa yang dibilang Ibu untuk memanage my team, Yes. sama sumber daya manusianya juga nanti saya aplikasikan di upbuilding seperti itu. Iya Mbak, memang kadang tuh cara penyampaian kita ya ke rekan-rekan cowok tuh memang harus diperhatiin juga. Kadang kalau kita terlalu lembut nggak diperhatikan, Iya. kita terlalu kasar dibilang perempuan itu apa sih, begitu ya Mbak ya. Iya Bu. Tapi semoga setelah ini Mbak Desi bisa semangat. Jangan sampai telat makan loh Mbak. Siap Bu, siap Bu. Di sini paling langsung makan. Ya udah, mending kita makan siang aja langsung bareng ya Mbak ya. Kita ke kantin sana. Mbak Desi belum pernah ke kantin yang di sana kan ya Mbak. Ya, belum Bu. Nah, ayolah kita jalan-jalan ke sana ya Mbak ya. Ayo. Yang semangat ya Mbak Desi ya. Siap Bu. Siap. Ayo. Mana nih? Papa udah pulang. Udah, Mama dari mana? Kok lama kali? Iya Pak, soalnya tadi habis makan siang. Maaf juga ya, kita nggak makan siang bareng nanti. Ya udah nggak apa-apa. Mama dari mana? Soalnya tadi Mama makan siang sama Mbak Desi, karyawan ini asisten dari Papa. Loh, kok bisa Mama makan bareng? Itu dia, Papa. Makanya tadi pas Mama habis bagi-bagi bingkisan buat mandor, Iya. itu Mama lihat Mbak Desi kok sendirian di tangga deket kantor situ, Pak. Makanya Oh, Mama terus? bingung kan, mana makanya pucet banget, Pak. Mama kira dia sakit. Loh, terus? Pak. Ternyata setelah dia cerita, Pak, dia stres, dia under pressure karena pekerjaan di kebun. Papa udah marahin dia ya, Pak? Bukan marahin, itu paling Papa tuh evaluasi aja untuk kerjaan. Ya biasalah, Papa pada karyawan-karyawan atau asisten-asisten yang lain nggak ada apa-apa kok. Emangnya dia cerita apa?
Enggak sih, dia cuman ya cerita ala kadarnya aja, dia tertekan karena kemarin di afdeling dia tuh Pak katanya restannya banyak ya, iya Kak, Pak. Iya, produksinya juga menurun. Jadi itu papa kan atensi sebagai ya, pada umumnya papa marahin yang lain untuk produksi yang lebih baik. Kan ya di Borneo Estate kita itu untuk yang lebih baik lagi kan gitu. Masa iya hancur gitu afdelingnya. Apalagi dia baru kan udah papa suruh juga untuk belajar sama asisten-asisten yang lain. Benar sih. Paham kalau masalah itu Pak, itu masalah pekerjaan Papa dan Iya. tapi nggak bisa Kak, Papa coba baik-baik dulu ngomong. Mungkin tadi papa cuman kebawa suasana aja sih. Namanya juga kerjaan lagi capek. Itu aja sih papa. Paling ya nggak ada khusus untuk marahin aja. Paling untuk ya kerjaan doang gitu. Benar sih, Papa juga harus profesional ya Pak. Iya sih, pastinya. Tapi nggak apa-apa sih, Mama tadi udah bilang kalau misalnya masalah hal kayak gitu udah biasa di kebun, pun Papa di sana juga menjalankan pekerjaan Papa sih. Iya, itu juga. Jadi nggak ada unsur dendam pribadi atau apa, enggak. Demi kebaikan kerjanya juga sih kok. Paham kok, Mama. Dari ini sih Pak, Mama dengar tadi dari mandor-mandor ada kerani cewek ya di kantor. Iya, Nah, Mama senang banget sih karena impactnya Mbak Desi di sini tuh loh. Karena Mbak Desi pertama kali perempuan kan di sini, ternyata tuh dia memberikan impact bahwa karyawan-karyawan yang lain pun bisa ditempati sama perempuan. Itu kayak membuat value bahwa di lapangan, di kebun gitu dia memberikan apa ya, contoh bahwa perempuan pun bisa masuk ke kebun, Pak. Iya, bagus sih itu memang ya. Harapannya memang nanti yang cewek-cewek itu yang karyawan kerani baru itu nanti belajar sama Mbak Desi. Walaupun Mbak Desi baru sama-sama belajar lah mereka. Ntar juga nanti ada teman mama nanti rame di sini. Bener banget. Makanya Mama seneng banget pas ada Mbak Desi sama karyawan baru itu. Iya. Kalau nggak salah namanya Mbak Cynthia ya Pak ya. Oh, Mbak Cynthia, iya sama. Tapi kok kalau misalnya di afdeling itu Mbak Desi digangguin nggak sih sama cowok-cowok? Karyawan-karyawan Papa tuh yang cowok-cowok gangguin Mbak Desi nggak? Tapi nanti coba papa cek betul atau enggak digangguin. Iya, Paling nanti kalau digangguin kan papa marahin juga si karyawan atau soalnya asisten yang lain. kalau misalnya Mbak Desi digangguin sama cowok-cowok di sana kan dia juga nggak fokus kerjanya Pak. Ya kan? Ya udah nanti coba papa atensi yang asisten yang lain untuk marahin itu sih. Iya. Itu sih informasi yang Mama terima. Bapak udah makan siang belum? Belum, makan nungguin mama. Maaf banget Pak. Iya udah nggak apa-apa. Ya udah, Mama temenin makan siang ya. Iya. Ya. Papa mau bikin kopi enggak? Apa? Mau bikin Boleh, kopi boleh. Selamat pagi Bu Desi, saya dengar Ibu pagi ini turun sendirian ya? Iya, saya turun sendiri, mau ngecek anca pemanen. Oh iya, saya kemarin ada lihat kan Bu, ini nih jalurnya itu udah mulai berantakan. Terus juga ada juga yang menggunakan jalur orang lain. Selain itu juga ada hasil panen tuh yang nggak diangkut. Terus berondolan banyak yang tertinggal. Kalau Ibu mau ngecek di sana banyak yang tertinggal. Kamu tahu nggak permasalahannya apa? Dan mereka kurang motivasi ya? Kalau saya boleh jujur Bu, mereka itu belakangan ini udah mulai merasa bosan dengan jadwal yang berubah tapi nggak ada perubahan apapun. Terus selain itu juga bonusnya itu Bu telat turun. Dan juga ada rotasi yang membuat mereka tuh capek Bu, gitu Bu. Ternyata bukan kurang rajin ya, tapi karena sistemnya bermasalah. Iya Bu, mereka itu sebenarnya bukan malas, mereka itu nggak ada tujuan mau kerja buat siapa gitu Bu, dan mereka tuh juga mau dimanusiakan. Saya senang kamu jujur sama saya ya tentang permasalahan ini. Oh iya. Kalau Ibu mau bergerak langsung, mereka pasti akan lebih semangat Bu. Oke, minggu depan saya ingin pemanen ikut review mingguan ya. Kamu juga harus ikut ya sebagai Siap, Bu. ininya. Siap. Mandor lontong, kumpul kalian semua. Siap Alfa 1. Kalian selama ini kerjanya apa? Banyak buah restan, banyak buah yang ditinggal dalam pet. Losis banyak brondolnya itu. Kerja kalian apa? Tidur kah selama ini? Siap, tidak. Kalian ini Anjak siapa ini? Anjak Sumardi. Kenapa bisa buah tuh tinggal dalam pet? Matanya mata ikan asin itu. Saya nggak mau tahu. Mulai detik ini hilangkan itu buah tinggal dalam pet. Kerjakan sekarang. Jaya, kerjakan itu Jaya. Siapa? Kerjakan. Oke. Misi Pak. Oh iya Bu. Ikuti brondol Pak ya? Iya Bu. Tadi mulai kerja jam berapa Pak? Tadi mulai kerja dari jam 3. Oh. Iya. Udah berapa janjang sekarang Pak? Hari ini janjang
terkumpul 4. 4. Iya. Pak, kalau bisa ini ngutipnya yang bersih Pak ya. Oh, Biar siap, Bu, kita siap. losisnya tuh kurang gitu Pak ya. Siap Bu, siap. Makasih ya Pak ya. Ya Bu, sama-sama. Dilanjut aja Pak. Siap Bu, siap Ibu. Mari Pak. Ya. Izin Pak, kayaknya udah waktunya buat kita presentasi. Baiklah, mari kita mulai. Selamat malam. Malam. Hari ini kita di kantor estate akan membahas hasil evaluasi QC. Dan hasil evaluasi QC ini akan disampaikan oleh Ibu Alvina. Oke, dan untuk Ibu Alvina bisa dipersilahkan untuk menyampaikan hasilnya. Baik semua, malam. Pada malam hari ini kita akan mulai presentasi tentang hasil QC pada periode minggu keempat pada bulan ini dari tim hasil di lapangan terhadap panen, restan, dan ketepatan jalur pada updeling alpha yang dipimpin oleh Ibu Desi, yang restannya mencapai 1,7% dan lossesnya 2% dan akurasi rotasi panennya sebesar 97%. Itu termasuk angka tertinggi pada bulan ini dan itu sangat luar biasa sekali yang dicapai oleh Ibu Desi sendiri. Karena pada sebelumnya itu angka restan tidak pernah selalu mencapai angka lebih dari 3%. Baik, kalau boleh tahu Bu Alvina, ini data terkait analisis updeling alpha. Ini diceknya dalam harian atau mingguan? Karena saya perhatikan beberapa jalur Bu Desi itu mediannya sangat berat. Baik Pak, jadi pada itu dicek pada setiap hari dan dirata-ratakan pada setiap minggunya. Justru itu kami mengapresiasikan kepada Ibu Desi sendiri karena hasilnya yang cukup baik pada di blok yang bisa dibilang itu cukup berat dan sulit untuk bisa menghasilkan hasil yang seperti kita paparkan sekarang. Baik, itu saja. Oke, datanya sangat menarik ya. Updeling yang dipimpin oleh Ibu Desi ini menghasilkan TBS sebesar 50 ton per hari. Lossesnya ini hanya 2%. Padahal dari yang saya lihat ini datanya ya, rata-rata updeling lainnya itu masih 6-8% losses yang dihasilkan. Dan ini pencapaian yang luar biasa sekali ya, Ibu Desi. Makasih Pak. Nah, untuk itu Ibu Desi coba jelaskan bagaimana metode yang Ibu Desi gunakan agar kita semua bisa paham bagaimana Ibu Desi mencapai suatu pencapaian luar biasa ini. Jadi tolong dipresentasikan. Baik Pak, saya hanya menerapkan how to manage your time. Habis itu ubah pemikiran sumber daya manusianya, sampaikan kepada mereka untuk rasa kepemilikan di perusahaan kita Pak. Oke, sebagai ASCAP, gimana Pak prestasi dan pencapaian Ibu Desi? Sangat-sangat memuaskan bukan? Jadi gini Pak, memang saya akui kerja Desi beserta timnya itu memang cukup rapi ya Pak. Lalu mereka itu membuat rotasi kerja dan sistem kontrolnya itu yang memang cukup baik Pak. Sehingga ya sesuai hasil dari QC tadi tersebut, mereka mendapatkan hasil atau nilai yang terbaik gitu. Lalu juga mereka dari Desi ini ya, terkhusus dia ini nggak yang lalu-lalu mungkin nunggu arahan, tapi sekarang itu memang dia itu Pak inisiatifnya lebih tinggi, sehingga mungkin dari inisiatifnya tinggi tadi saya nilai memang ya selaras dengan hasil QC tersebut, sehingga hasilnya memang baik, memuaskan ya, dan memuaskan Pak. Izin Pak Manajer. Baik, silahkan sampaikan. Izin menambahkan mengenai kinerja Bu Desi ini emang sangat baik ya Pak. Karena Bu Desi ini kan di Alpha ini terbilang masih sangat awal ya Pak ya karirnya, belum ada sampai setahun. Tapi dari data yang kita lihat itu restannya itu mengalami penurunan Pak, yang awalnya 3% jadi 1,7. Nah untuk lossesnya juga di angka yang sangat rendah Pak. Namun akurasi rotasi panennya itu mencapai 97% Pak. Ini merupakan prestasi yang cukup baik lah untuk updeling kita Pak. Karena terbilang updeling kita itu di Estate Borneo ini sangat awal Pak. Hasil yang awal lah dari kita. Karena sebelumnya belum ada yang mencapai performa asisten itu di angka dan poin sekian.
Dan ini perlu saya apresiasi. Kedepannya nanti saya akan mencoba menerapkan metode yang Bu Desi pakai. Dan juga Pak, di sini Pak, dia itu nggak ubah lapangan secara fisik ya, tapi di sini saya lihat ya ini ubah cara kerja itu lebih efisien aja gitu. Dan memang itu lebih menjadi penilaian yang lebih baik atau lebih mahal nilainya Pak. Sehingga memang yang dilakukannya itu untuk perusahaan kita atau terkhusus di estate kita ini melakukan peningkatan yang terbaik terkhusus di Afdilin Alfa Pak. Itu sih Pak menurut saya. Luar biasa, luar biasa. Itu saya muka aja itu, nggak boleh kayak gitu Pak Rijal. Kita di sini sama-sama rekan kerja. Pak Rijal lajang juga toh, Reji juga lajang. Nanti kedepannya mungkin Pak Rijal akan membina rumah tangga dengan Bu Desi. Kita nggak tahu ke depannya gimana Pak Rijal. Nggak boleh gitu Pak Rijal. Enggak akan lah, siapa juga yang mau sama dia. Pak Rijal, Pak Rijal. Pak Nopal, Pak Putu, sini dulu. Oh iya Pak. Sendirian aja nih Pak. Iya, duduk-duduk dulu santai kita di sini. Ya. Duduk yuk. Sehat-sehat. Ada apa ini kok sendirian aja ini? Iya, ini kan sambil nunggu kita. Bentar lagi kan mau ada pelantikan tuh dari Pak Askep mau jadi manajer. Soalnya manajer yang kemarin itu mau dimutasikan. Iya. Berarti posisi Askep kosong nih sekarang. Kalau Pak Askep naik jadi manajer nih. Iya kosong sih. Bapak lah yang naik. Kayaknya iya sih cocok ya kan? Iyalah, udah Iya. lama. Pandai. Iya. Udah lama. Oh, baju rapi. Udah setel ini? Setelan nih Askep ini. Oh. Muka udah mendukung kan? Dukung kayak gimana? Udah ganteng lah, udah Oh. ganteng kali. Cocok ini jadi Askep. Jadi Askep. Siap-siap lah. Gas lah. Gas lah ya. Langsung ini kita. Langsung aja. Siap. Siap dukung lah ya. Siap. Kalau ada yang dukung siap. Bapak siap? Ya, jelas lah. Bapak siap, di belakang Bapak pasti otomatis siap Pak. Iya. Kita Oh, ini. itu. Iyalah. Apa saya mandor ke Askep? Oh jangan, jadi asisten dulu. Itu saya nanti ya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke agenda operasional kali ini, saya ingin mengumumkan perubahan penting dalam struktur manajemen di estate kita. Berhubung di sini jabatan saya itu sebagai manajer telah berakhir dan akan dipindah tugaskan ke regional 3. Dan di sini Pak Raja akan saya tunjuk sebagai manajer menggantikan saya. Nah, sekarang Pak Raja silahkan pimpin rapat kali ini. Oke baik Pak, terima kasih atas waktunya ya. Dan terima kasih banyak juga Bapak telah memilih saya ya sebagai manajer baru di Borneo Estate. Dan juga harapannya semoga Bapak di tempat yang baru di Regional 3 itu lebih baik lagi. Dan salam-salam juga buat keluarganya nanti ketika di sana nanti ya Pak. Dan terima kasih banyak juga atas kinerja Bapak selama di Borneo Estate ini. Saya akan melanjutkan tugas dan kinerja Bapak dan akan menjadikan Borneo Estate ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, selamat siang Pak. Oke, di sini karena ada kekosongan posisi Askep yang ditinggalkan oleh Pak Raja, maka akan ada asisten yang terpilih menjadi Askep yang baru, yaitu Ibu Desi. Mari kita ucapkan selamat kepada Ibu Desi. Terima kasih Pak Manajer menunjuk saya sebagai asisten Askep terbaru dan saya akan menjalankan pekerjaan saya dengan sepenuh hati. Kalau saya hanya ingin mengatakan bahwa kalau saya bisa, perempuan lain juga bisa. Ini bukan soal gender, tapi soal keberanian mengambil peran dan kerja nyata yang membawa perubahan. Sekian dan terima kasih. Budes. Pak Rija. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Baik. Saya mau minta maaf lah Bu terkait yang pas kita awal-awal ketemu, saya ngerasa saya ngeremehin perempuan. Kenapa perempuan dikasih Afdeling? Dan saya membuktikan Pak, seorang perempuan bisa memimpin Afdeling. Ya benar Bu. Jadi saya ngelihat produksi Ibu kan terbaik ya kan di estate kita. Jadi saya mengakui dan saya minta maaf. Teman-teman saya juga saya wakilkan. Saya minta maaf kalau atas perbuatan kami ada menyinggung Ibu atau ya. Saya paham kok Pak.
Ibu. Dan di perusahaan CBI ini kan memberikan kesempatan bahwa perempuan juga bisa menumbuhkan harapannya. Betul, Bu. Siap, Bu. Ya udah, Bu, saya lanjut ya, Bu. Mari, Bu. Sehat-sehat, Pak. Wah, inspiratif banget ya guys kisah kali ini. Nah, dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran bahwa dunia kerja tidak terbatasi oleh gender. Perempuan seperti kita bisa menjadi kuat, cerdas, dan inovatif. Dari kisah ini juga kita bisa tahu bahwa perubahan kecil dan ketekunan yang dilakukan oleh Desi ini membawa perubahan besar dan merubah stigma sosial. Yang tadinya nih mereka tidak terbiasa dengan asisten afdal perempuan, jadinya Desi tunjukkan dan dia bisa unggul di pekerjaan itu. Nah, jadi teman-teman di luar sana jangan takut untuk bermimpi besar ya, tunjukkanlah jika kalian bisa dan layak di posisi yang kalian impikan. Nah, itu aja nih pelajaran yang bisa diambil dari kisah kali ini. Sedih rasanya nih pisah dengan kalian, tapi tenang aja, banyak video-video menarik lainnya dan tetap nantikan di CBI Podcast Karya Nyata untuk Negeri.